Para penggiat anti korupsi hari ini datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan mereka meminta supaya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan desak mereka mendesak KPK untuk membuka kembali laporan KKN ya korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang pernah dilaporkan oleh penggiat anti korupsi yaitu pada tahun 2022 dan 2024. Dan terkait dengan nominasi Joko Widodo dalam polling CPR tentang nominasi pemimpin koruptor terkorup 2024, sebenarnya kalau kita bisa melihat jelas itu sudah merupakan bukan temuan investigasi. Meskipun lembaga itu adalah lembaga investigasi ya, jurnalisme investigasi. Tapi kita mesti paham dulu, polling adalah sesuatu yang terbuka untuk semua. Jadi ketika masyarakat luas di seluruh penjuru dunia itu diberikan kesempatan untuk menominasikan orang-orang yang mereka anggap sebagai pemimpin terkorup dunia, tentunya dengan alasan, maka di situ OCPR tidak melakukan perlakuan khusus, tidak ada perlakuan, artinya tidak mengarahkan, tidak perlakuan. Jadi semuanya dibebaskan nominasi daripada masyarakat dan kemudian juga alasan atau dasar mereka menominasikan seseorang sebagai pemimpin terkorup itu juga diberikan kepada respondennya atau mereka yang memberikan penilaian untuk dimasukkan di laman ya dari OCCPR. Dan kemudian di situ keluarlah nama-nama bersama polling tersebut bahwa Presiden Joko Widodo masuk nominasi nomor 2. Tapi sekali lagi itu bukanlah investigasi, ya, bukanlah sebuah penelitian. Dia hanya merupakan sebuah masukan dari masyarakat, ya, yang menominasikan itu. Tapi tidak serta-merta bahwa langsung saja itu menjadi nominasi. Seperti juga bisa jadi, misalnya kalau ada laporan Indonesian Idol, ya, Indonesia orang milih sesuatu, itu kan bisa memilih ada kepentingan-kepentingan. Maka dengan demikian bisa jadi juga memang saya tidak mencurigai ya. Bisa jadi orang yang memilihnya itu memang merasa ya ini bisa dimasukkan nominasi pemimpin terkorup. Tapi mereka tidak punya bukti-buktinya ya. Tapi kemudian mereka mengusulkan itu. Jadi usulan masyarakat dunia itu diterima. Tapi persoalannya adalah kenapa usulan yang begitu banyak itu yang menominasikan Jokowi itu sebagai nominator ya pemimpin terkorup itu tidak ada bukti-buktinya. Itu berarti kan ya memang ya itu masih dalam taraf dugaan. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa nominasi Jokowi sebagai pemimpin terkorup dunia itu adalah merupakan suatu realitas. Itu kan baru persepsi ya, persepsi dari orang-orang yang melakukan itu. Dan caranya bagaimana mereka lakukan itu, kita juga tidak tahu. Sekarang ini kan politik ini bisa memakai apa saja, bahkan korupsi bisa dipakai untuk menjegal orang-orang yang berbeda begitu. Tapi saya juga tidak akan masuk kepada hal yang demikian tanpa bukti ya. Nah kemudian dengan demikian menurut saya sebenarnya polling itu sudah selesai. Tapi kalau kemudian ada yang melandaskan dengan berdasarkan polling tersebut ingin mencoba menggali lagi ya, ingin mencoba mencari bukti-buktinya begitu. Ya tentunya boleh-boleh saja gitu. Tapi jangan juga diminta Jokowi yang membuktikan. Bagaimana caranya? Orang yang meneliti yang membuktikan ya. Bukan orang yang diteliti gitu. Orang yang diteliti itu mah pengakuan. Tapi kan memang belum sedangkan Jokowi sendiri tidak mengakui. Berarti ya dia tidak perlu menunjukkan bukti memang dia tidak mengakui. Tapi kemudian kalau teman-teman dari aktivis ya tentang anti korupsi, ya penggiat anti korupsi merasa penasaran dan memang memiliki bukti-bukti gitu, ya silakan saja gitu. Silakan saja datang KPK, tapi tidak usah harus
membuat heboh negeri ini. Jangan semacam juga politik balas dendam atau kemudian ditunggangi oleh orang-orang yang kalah dalam pemilu itu. Pemilu itu kan kemenangan untuk rakyat, bukan kemenangan partai politik tertentu. Partai politik itu kan ya mewakili rakyat. Jadi tidak bisa kemenangan pemilu, kemenangan pemilihan kepala daerah itu kemenangan politik tidak, tapi kemenangan rakyat. Karena rakyat mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Tapi itu pun jadi persoalan karena banyak tempat ya apa namanya partisipasi masyarakat dalam pemilu kan menjadi rendah. Itu berarti partai-partai itu sendiri tidak mendengarkan aspirasi rakyat, sehingga rakyat tidak merasa yang dinominasikan adalah itu adalah kehendak rakyat. Jadi ini juga seperti itu. Kalau yang di partai politik ini yang dinominasikan menjadi calon-calon ya presiden atau wakil presiden atau calon-calon kepala daerah itu bukan dinominasikan oleh masyarakat, tapi dinominasikan oleh partai politik sendiri. Dan di situ ada kepentingan-kepentingan juga. Nah, tapi itu kan kita tidak tahu ya. Tapi yang kita harapkan adalah bahwa yang hadir sebagai kader-kader yang sudah menang ini adalah diawasi baik-baik supaya mereka menjadi pemimpin yang baik untuk mesejahterakan Indonesia. Sekali lagi, ya, teman-teman yang mungkin juga ingin merespon gitu ya hasil polling seperti itu, tapi jangan mengatakan bahwa itu adalah bukti daripada korupsinya Joko Widodo, karena itu tidak ada bukti ya. Apalagi sudah dinyatakan langsung secara terbuka oleh OCCPR gitu, jadi tidak bisa ya. Dan kemudian kalau teman-teman yang sudah melaporkan juga punya bukti, ya silakan. Tapi lakukan dengan cara-cara damai. Jangan melakukan kudeta dalam dunia medsos gitu ya. Dunia medsos sekarang ini kan politik ini menggunakan medsos gitu ya. Membuat framing, ya framing-framing jahat lagi kan. Nah, sebaiknya tidak demikian. Karena kebebasan berpendapat itu tujuannya adalah memberi kontribusi positif. Jadi para pakar yang hadir dalam ruang publik itu tujuannya adalah memberikan kontribusi positif supaya ruang publik itu bisa damai dan kemudian masyarakat juga dibawa kepada kesejahteraan bersama. Karena sekali lagi kehadiran para tokoh, para aktivis, para mereka yang cerdik pandai harusnya membawa kesejahteraan bersama. Kita tunggu saja ya kegiatan-kegiatan tersebut, tapi biarlah kita tetap berjalan dengan tertib, dengan baik, dengan aturan, dan tentunya sekali lagi kita tidak perlu menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak penting. Tunjukkanlah bukti-bukti dan kemudian juga lakukanlah prosedur yang benar, karena negara kita ada negara hukum. Maka dengan demikian, siapapun ya semuanya berada di bawah hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan. Maka dengan demikian kedamaian akan terjaga di negeri ini dan kita bisa terus maju di tengah gelombang apapun yang ada, karena kebersamaan kita untuk membangun Indonesia bagi kesejahteraan bersama itu menjadi tekad kita bersama.